assalamualaikum sahabat Tamica. Nah, sekarang itu lagi musim banget ya bebungaan dan termasuk aku, tapi aku udah lama banget ngerawatnya. Nah, banyak yang penasaran gimana sih Mica media tanamnya. Jadi aku tuh bikin sendiri dan media tanamnya tuh nggak susah-susah teman-teman ya. Bahannya aku hanya menggunakan semua seperti yang kalian juga punya ya. Salah satunya tuh tanah hitamnya tuh yang seperti ini aja. Dan kalau seandainya bekas kita tanam, kita bongkar terus kita rapi lagi, kita kasih air, nah itu bisa dibagusin lagi. Terus aku kasih anti hama ini gunanya banyak ya. Salah satunya ya buat pH, terus satu lagi untuk hama gitu ya, misalnya semut, siput gitu segala macam. Nah bisa pakai ini, ulat yang putih-putih bisa pakai si Dupont Lanet ini. Nah jadi aku pakai yang ini untuk takaran satu pot ya teman-teman ya, untuk takaran satu pot. Jadi kalau seandainya untuk lebih, kalian bisa perkirakan aja gimana dan seberapa. Nah tanah hitam udah, terus lanet, terus aku pakai NPK Mutiara yang warna biru. Ini sih kemarin pertama belinya aku tanya gini, ada nggak pupuk NPK yang buat bunga dan buah. Jadi orang tokonya tuh kasih NPK yang warna ini gitu teman-teman. Nah terus sekam biasa. Jadi kalau seandainya sekam ini bisa kalian bakar dulu itu lebih bagus, tapi aku karena sekarang adanya ini ya menggunakan sekam ini aja langsung, itu juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang bisa dibakar, kamu sempat bakar ya silahkan, akan lebih bagus. Nah di sini sekamku masih belum dibakar dan masih dalam keadaan basah, jadi ditunggu agak kering ya teman-teman ya, karena kalau basah begini tuh dia bersemut. Nah ini kokopit ya. Jadi kokopit ini aku dapat dari sabut kelapa yang aku gunakan untuk turus. Jadi tuh kalau kita udah gunain untuk turus, kokopit ini tuh kan dipukul-pukul terus keluar, jadi aku pakainya itu. Nah berikutnya itu adalah cangkang telur. Jadi cangkang telur ini kalian bisa lihat lebih detail dan rinci di video aku sebelum ini ya, itu tentang pupuk dari cangkang telur. Kalau yang di sini kurang jelas karena ini benar-benar bagus banget ya. Jadi pernah aku tuh nggak pakai pupuk cangkang telur ini ke media tanamku, dan tumbuhannya itu lama banget berkembang dan hasilnya juga tidak bagus, tidak cantik teman-teman. Jadi akhirnya aku memutuskan mengumpulkan lagi terus-terusan tanpa berhenti. Jadi habis masak telur apapun ya, baik itu telur itik ya, telur bebek atau telur ayam, telur apalah, telur puyuh dan segala macam, itu aku kumpulkan. Jadi nanti setelah kering aku jemur dulu kan, terus kering aku blender seperti ini. Nah hasilnya akan lebih halus seperti ini teman-teman. Setelah halus nanti kita akan jadikan campuran media tanam ya. Nah teman-teman bisa lihat di videoku sebelumnya gimana cara bikinnya kalau memang di sini kurang jelas ya. Nah jadinya tuh seperti ini. Aku ngumpulin si cangkang telur itu terus-terusan sampai lama, sampai menggunung gitu kan. Nanti kalau aku lagi males ya aku remek-remek kayak tadi biar nggak makan tempat. Jadi aku menggunakan si cangkang telur, terus aku campur dengan tanah hitam. Nah takarannya ini aku gunakan pot langsung ya. Jadi satu pot tanah hitam, satu pot sekam, satu pot si kokopit gitu. Terus cangkang telur sedikit aja nanti, terus NPK dan juga si lanet. Nah kita mulai aduk ya teman-teman. Jadi yang tadi kira-kira satu pot tanah hitam, terus kokopitnya juga, terus sama sekamnya kita campur dan kita ratain seperti ini.
nggak apa-apa sih teman-teman, nggak sampai penuh potnya. Maksudnya itu satu pot itu kan kita nggak sampai menggunung ya di dalam pot, jadi kira-kira lebihkan agak 2 cm atau 1 cm dari bibir pot. Jadi takarannya tuh kayak untuk kita pokoknya ini ngaduk sekalian untuk satu pot aja. Jadi kita masukin ke pot, nanti dia udah nggak perlu kita nggak perlu kita buang-buang. Paling ini nanti dapatnya sekitar 2 pot. Jadi satu pot ukuran diameter berapa ya, lupa, nanti aku tulisin aja. Nah setelah kita aduk, kita campur seperti ini, udah rata, kita taburin si cangkang telur ya. Nah cangkang telur ini nggak juga harus banyak-banyak, pokoknya disesuaikan aja teman-teman. Ini kan lebih ke pupuk, jadi pupuk ya seminimal aja, nggak harus sebanyak si medianya ya. Jadi kayak kita ngasih pupuk itu berarti sedikit aja, kira-kira 2 genggam lah ya teman-teman. Kalau kita genggam tuh pakai 2 genggam kita tabur. Terus si NPK nya juga nanti kita masukinnya kira-kira 1 genggam aja, 1 genggam kita tabur seperti tadi. Jadi si cangkang telurnya 2 genggam, terus si pupuk NPK nya tuh 1 genggam gitu. Nanti setelah kita tanam gitu biasanya aku siramnya langsung dengan diguyur ya, jadi airnya itu agak banyak. Dan nanti nyiramnya besok lagi, pagi dan sore gitu teman-teman. Terus kita tambahin lanet sedikit ya, anti hama, jadi lebih kurang kira-kira 1 atau 2 sendok makan, jadi tergantung kalian. Ini hanya untuk 1 pot ya, 1 atau 2 pot, jadi aku hanya pakai takaran segitu ya. Kalau seandainya untuk lebih banyak lagi teman-teman bisa lebih banyak juga menggunakan si lanetnya supaya lebih aman. Tadi udah kita kasih pupuk cangkang telur yang alaminya, terus kita kasih NPK juga supaya lebih cepat, atau kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nah ini adukan ini teman-teman, aku gunakan sekam bakar kalau udah dibakar, tapi kalau tidak ada ya udah nggak apa-apa, aku nggak pakai sekam bakar. Nah untuk tanaman kaktus itu sama seperti ini, hanya saja kalau untuk kaktus aku tambahin dengan pasir bangunan, karena di sini nggak ada pasir Malang, jadi aku tambahin dengan pasir bangunan. Dan pasir bangunannya itu lagi ditambahin dengan takaran sama dengan sebelumnya, yaitu 1 pot ukuran yang sama. Karena kalau untuk kaktus itu tidak harus banyak air, jadi kalau teman-teman punya tanaman yang tidak menggunakan banyak air ya, seperti kaktus, terus bunga kamboja gitu ya, kamboja atau adenium ya, nah itu tambahinlah si pasir Malang. Jadi dia lebih, kalau seandainya ada air dia nggak menahan air lama-lama di dalam pot. Nah pot yang aku gunakan itu adalah pot seperti ini. Nah jadi gini, lebih kurang teman-teman, misalnya kalian mau memakai pot kecil ya kan, jadi gunakanlah pot kecil itu sebagai takaran. Jadi misalnya 1 pot itu sekam, 1 pot tanah, 1 pot kokopit, 1 pot kalau mau ditambahin pasir Malang ya, ditambahin pasir Malang 1 pot. Nah nanti dapatnya tuh bisa 2 atau 3 pot gitu teman-teman. Jadi karena di sini aku tadi pakainya untuk beberapa 2 pot atau 3 pot ya, nah ini takarannya pakai si pot yang ini gitu. Misalnya nanti mau pakai pot 12 ya udah pakai pot 12 semua gitu. Nah sisakan lebih kurang seperti ini, 1 atau 2 cm dari bibir si pot bunga. Nah selesai deh, kita tinggal pajang, udah kita siram, kita pajang, dan kita tunggu untuk besok hari, lalu kita siram lagi. Kalau untuk tanaman-tanaman yang bisa kita siram setiap hari, tapi kalau untuk si kaktus atau kamboja itu nggak boleh langsung disiram. Terima kasih, assalamualaikum. Jangan lupa ya teman-teman, kalau videoku bermanfaat di like dan di subscribe. Thank you.